Ini ya salah satu jaksa di sini ya ngomong ke kita tidak punya anggaran tuh Kejaksaan Agung untuk memfotokopi berkas Kawan-kawan semuanya, mari kita sama-sama bacakan Fatihah dan berdoa. Kita baca. Ya. Sudah satu ya, karena kita banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan, banyaknya barang bukti yang dirampas begitu saja tanpa ada surat tanda penyitaan dari kepolisian, dan kemudian dengan seenaknya jaksa-jaksa ini ngomong kami hanya menerima. Kalau misalnya jaksa hanya menerima berkas perkara tanpa meneliti, sekalian aja polisi yang melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Jadi fungsi jaksa ini apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya ceritakan sedikit dari awal ya. Ketika pada saat akan diserahkan para terdakwa ini dari kepolisian kepada kejaksaan, saya itu dikabari pada hari Minggu. Hari Minggu kan hari libur. Besoknya katanya akan dilaksanakan penyerahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan. Namun ketika kita tunggu sampai maghrib, sampai jam 18, tidak ada penyerahan terdakwa maupun barang bukti. Ini semua rekayasa yang dilakukan oleh mereka ini. Ya, saya tidak takut. Saya pertanggungjawabkan perkataan saya ini demi hukum. Mereka ini penuh dengan rekayasa. Ya, kemudian pada tanggal 28 dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan. Hari itu pun saya sebagai penasihat hukum terdakwa pada saat itu tersangka dihalang-halangi untuk mendampingi para tersangka pada saat itu untuk didampingi terkait dengan meneliti berkas perkara itu. Setiap kita tanya berkasnya mana, berkas perkara mana, dan jaksa ini selalu menjawab kami hanya menerima. Bahkan ada satu orang jaksa menjawab dengan bahasa hari ini berkas ini nyampe. Nah, terus kalau misalnya hari itu berkas sampai dan langsung ini di mana sekarang? Mengerikan, ya mengerikan. Terus kemudian ini juga keluarga dari para terdakwa sangat sakit ya, menyakitkan perlakuan jaksa-jaksa ini dan kepolisian juga. Karena apa? Misalnya Muhammad Roib Sukardi yang ditangkap dan ditahan tanggal 19 April 2021 bersamaan dengan penyitaan rekeningnya, ATM-nya. Ternyata pada tanggal 26 April 2021 setelah dia ditangkap ada transaksi di rekeningnya. Ada transaksi di rekeningnya, sangat mengerikan. Makanya tadi kan ada bunyi putusan hakim bahwa berkas perkara untuk dilampirkan, misalnya nomor rekening, itu nanti akan kami usut. Jangan seenaknya menghukum terdakwa. KUHP itu dibuat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kalau misalnya dilakukan semena-mena, ngapain ada KUHP? Dan isi KUHP itu tidak pernah dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Bahkan untuk kami terdakwa sebagai pembelaan, untuk menerima berkas atau meminta berkas perkara aja, kami ini seperti pengemis. Bahkan sampai sidang ini putus, kami tidak mendapatkan berkas perkara. Ada apa? Sangat mengerikan. Yang dikasih ke kami hanya BAP. Bahkan dengan BAP aja kami bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Jadi dalam hal ini, karena ini sudah sampai di pengadilan dan yang melimpahkan berkas adalah jaksa, maka tanggung jawab penuh ada pada kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Agung. Ya. Jadi terkait Jati Bayu Aji juga, ya, mobil ekstrailnya sudah disita, sudah disita oleh kepolisian. Namun mobilnya berkeliaran di luaran. Ketahuannya apa? Surat tilang elektronik datang ke rumah terdakwa, diterima oleh keluarga terdakwa bahwa mobil itu masih berkeliaran. Bayangin, sangat mengerikan. Kemudian siapa yang make? Kurang ajar juga ini yang make. Dia nggak pakai seatbelt. Ketahuan kan? Jadi memang dosa itu nggak bakalan lama kok. Ya. Kebenaran itu pasti terungkap dengan sendirinya. Kita lihat aja fakta-fakta persidangan, ya. Jadi yang disalahkan dalam meraihnya aset ini polisi apa kejaksaan? Sama aja. Mereka sama. Karena apa? Ini kan perdamaian sudah diberitahukan juga kepada kepolisian maupun kepada kejaksaan. Tapi kita nggak pernah dapat respon. Kemudian ketika kita mengunjungi Kejaksaan Agung dan ketemu dengan petinggi-petinggi Kejaksaan Negeri Bekasi maupun Kejaksaan Negeri Kejaksaan Agung, mereka selalu menjawab, harusnya kan perkara ini sudah selesai, ngapain dilimpahin ke pengadilan? Jadi mereka ini siapa yang benar?
Ada apa di mereka ini, di tubuh kejaksaan ini ada apa sebenarnya? Mereka ini kan intervensi dari negara. Harusnya melindungi masyarakat. Korban, dalam hal ini kan mereka kan pengacara korban. Dan terdakwa juga harus dijunjung hak asasi manusianya. Gitu. Nah, kemarin kan kita dengar RDP ya, rapat dengar pendapat di DPR, di Komisi 3, bahwa Jaksa Agung itu katanya Bapak Restoratif Justice. Dicabut dulu deh itu. Oleh Komisi 3, dicabut dulu wacananya itu. Dicabut dulu pernyataannya itu. Bukan Bapak Restoratif Justice beliau, karena anak buahnya tidak benar. Ya, jadi begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan para terdakwa dan juga tambahan juga di dalam BAP ini ya, di dalam berita acara pemerintah membeli dengan mencicil tanah di Madura, ya. Itu dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan Muhammad Saini. Bunyinya itu ada transfer sekitar 7 miliar atau 8 miliar untuk beli tanah di Madura. Tanahnya di mana sekarang? Sertifikatnya di mana? Tidak ada. Bahkan yang Ahmad Saini yang kita ulang-ulang yang di persidangan supaya dia dipanggil, tapi jaksa tidak mau dan tidak ingin memanggil saksi tersebut. Ada apa yang ditutup-tutupin. Sementara tadi dalam putusan putusan hakim mengatakan jaksa berkewajiban memanggil saksi. Kalau kita sama-sama dengar toh putusannya berkewajiban. Oke, itu sudah berulang. Namanya dia berjanji kita akan cari semua asetnya, kata dia. Ketika saya tagih janjinya, ayo Bu kita cari, diam 1000 bahasa ya. Makanya kalau ditanya salah siapa, ya tanya salah dua-duanya, salah mereka, Kejaksaan Agung dan juga Bareskrim. Udah, tanya ya, ada 2 kali tuh disebutkan hukum dan hak asasi manusia ya, supaya itu dipertanggungjawabkan oleh pejabat-pejabat di negara ini, dalam hal ini Kejaksaan Agung dan juga Bareskrim. Terima kasih. Kita sangat-sangat bersyukur, terutama bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini akhirnya ada ending dari perkara TPPU Edi Sikes. Yang walaupun berjalan sampai 1 tahun ya, di mana-mana jarang kasus korupsi juga nggak sampai 1 tahun perkara TPPU-nya. Tapi akhirnya hari ini berakhir dan kami bangga kepada hakim yang cukup amanah, cukup betul-betul mempunyai hati nurani kepada korban dan juga kepada para terdakwa. Allahu Akbar. Karena di sini kita tidak hanya membicarakan kepentingan korban. Di sini karena sudah ada perdamaian, kita saling merangkul sebenarnya. Tetapi kekecewaan terhadap jaksa sampai saat ini masih sangat besar. Karena kalau tidak kami mempunyai hakim yang betul-betul mempunyai hati nurani, mempunyai rasa keadilan yang tinggi, kami nggak tahu apa yang akan terjadi terhadap nasib korban dan juga para terdakwa. Tapi alhamdulillah hari ini terbukti bahwa sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik. Sesuatu yang dijalankan tulus dan ikhlas akan dimenangkan. Karena kenapa? Bukan hanya jalur dunia yang kami jalani, jalur langit pun sudah kami jalanin. Karena seluruh korban maupun terdakwa bersatu padu dan selalu berdoa terhadap ketetapan hati para hakim yang ada. Jadi di sini Pak, kebahagiaan kami di sini sebagai korban maupun terdakwa sangat bangga kepada hakim. Tetapi sampai saat ini kekecewaan kami terhadap jaksa tetap ada dan membekas. Makanya kami mohon Jaksa Agung, periksa kembali jaksa-jaksa Anda. Jangan rusak apa yang Anda bangga-banggakan. Bahwa katanya jaksa punya hati nurani, bahwa katanya jaksa mengedepankan restoratif justice. Tapi buktinya di perkara yang terhadap korban masyarakat banyak, tidak ada yang dibela satupun oleh jaksa-jaksa Anda. Tolong Pak Jaksa Agung, perhatikan hal ini. Jangan karena mereka yang nakal, nama Anda yang rusak. Jaksanya siapa Bu inisialnya? Jaksanya pasti tahu. Yang jelas di sini seluruh jaksa melakukan pembusukan kepada para korban, kepada siapapun yang berusaha mendamaikan perkara ini.
Oke. Silakan diperiksa. Hasil Itu vonisnya ada. Bu, hasil vonisnya apa Bu? Kalau hasil putusan tadi alhamdulillah dikembalikan kepada korban Oke. dan kepada para terdakwa diturunkan hukumannya dari tuntutan jaksa yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena sudah ada perdamaian yang kami minta bukan bebas, meringankan, tetapi jaksa malah menuntut salah satu terdakwa setinggi-tingginya yaitu 18 tahun. Itu kan kelewatan. Bu. Tapi untungnya hakim menurunkan sampai menjadi 10 tahun. Apa aja Bu yang dikembalikan ke ini? Ada beberapa daftarnya yang tidak bisa disebutkan karena terlalu banyak. Yang paling utama aja Bu, yang nilainya Ya, besar-besar aja Bu. aset bergerak dan tidak bergerak lah, kendaraan, rumah-rumah, tanah dan lain sebagainya. Nanti mekanismenya gimana Bu pembagiannya? Mekanismenya melalui Badan Perampasan Kejaksaan dan Lelang gitu ya? Iya, lelang, ya melalui lelang. Siap. Jadi mau butuh proses lagi Bu ya? Berapa? Ya pasti harus proses Bu. Perkiraan berapa nilainya Bu? Perkiraan sah, itu dia. Appraisal. Sampai saat ini jaksa pun tidak melakukan tugasnya dengan melakukan appraisal. Yang seharusnya dalam perkara TPPU itu kewajiban jaksa melakukan appraisal. Ada apa? Ada apa dan kenapa mereka tidak melakukan appraisal? Tolong Pak Jaksa Agung, tolong Bapak Presiden, jangan coreng asta cita Bapak yang baik itu. Betul. Ataupun punya suara Bapak, hanya kepada Bapak kami mohon agar walaupun kami sudah mendapatkan putusan dikembalikan kepada kami, tetapi semoga jaksa-jaksa Bapak yang nakal tidak ada lagi sehingga akan mempermudah kami para korban untuk dapat mengklaim atau mendapatkan nilai-nilai aset yang sudah dikembalikan kepada kami. Kembalian aset-aset tersebut itu yang kami takutkan. Tolong Bapak Presiden, tolong Bapak Jaksa Agung dari pengacara para korban Edi Siges.